Kudus menuntun kami gereja untuk bergerak seturut dengan gerak-Mu. Dari gereja ini akan keluar misionari-misionari, utusan-utusan Injil sampai ke suku-suku bangsa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Bila gereja ini dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan, bergerak hanya sesuai dengan hatinya Tuhan, berjalan sesuai dengan hatinya Tuhan, dan kami mendapatkan hati-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa seluruh satelit penuhi dengan belas kasihan, penuhi dengan hati-Mu, penuhi Kau mencurahkan Roh-Mu ke atas anak-anak laki-laki, ke atas anak-anak perempuan, ke atas orang-orang tua, ke atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan dibangkitkan para pelayan-pelayan-Mu, jemaat yang rindu melayani Engkau Tuhan. Sampai seluruh negeri ini tidak akan sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Minta belas kasihan Tuhan turunkan ke setiap kita. Bukan belas kasihan untuk mengasihani diri kita sendiri, tapi belas kasihan untuk banyak orang yang terhilang. Belas kasihan sampai ke ujung-ujung bumi. Belas kasihan untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Hati-Mu Tuhan, hati-Mu Tuhan. Sampai seluruh negeri, sampai seluruh negeri dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh kota-kota, doa kami kepada-Mu sampai dan kami tidak akan berhenti sampai seluruh desa-desa, sampai seluruh desa-desa dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri, sampai ini kami berseru padamu, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan-Mu.
berdoa untuk orang-orang yang Kau kasihi, untuk orang-orang yang belum di dalam Tuhan, untuk orang-orang yang terhilang. 1 menit berdoa untuk negeri ini. Berdoa, kita berdoa. Dimanapun Anda berada, dan yang bersama-sama ibadah secara online, berdoa, datang kepada Tuhan, berseru, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh kota Bandung, sampai seluruh kota-kota. Dengan api-Mu, kami tidak akan membiarkan Kau tinggal tenang sampai Kau melawat setiap kami, sampai Kau melawat kota-kota, sampai Kau melawat negeri ini. Kami akan terus menaikkan doa seruan kami kepada Engkau, Tuhan. Pulau-pulau kami bawa kepada Engkau, Tuhan. Pulau-pulau yang jauh, pulau-pulau yang dekat kami bawa kepada Engkau, Tuhan. Orang-orang di balik-balik bukit, orang-orang di tempat-tempat yang sunyi, orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak terjangkau, orang-orang di pedalaman, orang-orang yang ditindas dengan kebodohan, orang-orang yang terkurung dalam kemiskinan dan kesengsaraan, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kami berseru pada Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah mempelai-mempelai-Mu Tuhan, orang-orang yang mencintai Engkau dan mencintai jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang yang punya hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, menaklukkan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, puji Tuhan. Silakan duduk, terima kasih. Silakan duduk, haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu pasti luar biasa. Amin. Dahsyat, haleluya. Ajaib, amin teman-teman. Luar biasa, dahsyat, ajaib, amin, haleluya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan melihat, kita akan puji Tuhan. Setelah ini nanti setelah pulang kita akan berkenalan dengan teman-teman yang baru. Teman-teman yang baru hadir boleh mengangkat tangan? Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita sambut mereka, haleluya. Selamat datang. Kita adalah keluarga dalam Tuhan, amin. Beberapa mungkin baru bertemu juga, saya baru bertemu juga. Puji Tuhan, luar biasa. Mari melihat Mazmur 107. Sementara sedang disiapkan, mari melihat Mazmur 107. Teman-teman yang bawa Alkitab di handphonenya atau bawa Alkitab cetak, silahkan dibuka. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, amin, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bahwasanya selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari mana kita tahu kasih setia Tuhan itu sampai selamanya? Karena kita belum sampai di akhir umur kita. Dari apa yang ditulis dalam Alkitab, dari kisah-kisah yang ditulis, dari kisah-kisah hamba-hamba Tuhan yang sudah mengakhiri hidupnya, kita mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengerti bahwa Tuhan itu baik. Tapi mengapa banyak masalah yang terjadi? Itu yang akan kita lihat hari ini. Itu akan kita lihat. Kita mungkin akan menyelesaikan atau tidak menyelesaikan. Kita akan lihat beberapa saja. Tapi hari ini kita akan melihat
Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Tapi mengapa di dunia ini begitu banyak masalah? Mengapa bahkan orang-orang Kristen juga punya banyak masalah? Betul? Anda kenal banyak orang, Anda kenal beberapa orang, Anda kenal orang-orang yang dekat, orang-orang yang jauh. Mengapa masalah selalu ada? Mengapa ada banyak masalah? Mari kita melihat. Kemampuan seseorang mengenali masalahnya itu sama penting dengan kemampuan menemukan solusi atas masalah. Mengapa orang nggak dapat solusi? Karena nggak tahu masalah sebetulnya apa, begitu ya. Itu sebabnya kita akan melihat dari firman Tuhan apa sebetulnya masalah yang dialami oleh seseorang. Karena kalau seseorang tidak mengenali masalahnya sendiri, maka dia akan sulit menemukan solusi atas masalahnya. Harus tahu dulu masalahnya apa. Banyak orang terjebak dalam kerumitan, ya, tidak menemukan solusi. Mengapa? Karena sebetulnya nggak tahu masalahnya apa sih. Kalau cerita begitu ya, kesimpulannya apa ya? Karena masalahnya rumit begitu ya. Saking rumitnya cerita nggak bisa dari A sampai Z. Cerita tiba-tiba di tengah-tengah, di kanan, di kiri, muncul lagi ke depan, muncul lagi ke belakang. Cerita dari tahun 40 tahun yang lampau, dari 20 tahun yang lampau. Rumit, kenapa? Dia tidak bisa mengenali masalahnya apa, sehingga dia tidak bisa tahu solusi apa atas masalahnya. Next. Ayat 2 menulis, biarlah, mari baca bersama-sama, 2, 3. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Pertama yang harus kita mengerti, kita harus berangkat dari sini. Tuhan itu kesukaannya menebus kita dari kuasa yang menyesakkan. Siapa pernah mengalami sesak? Betul? Sesak nafas. Sebetulnya bisa nafas, tapi karena banyak masalah jadi sesak nafas gitu ya. Rasanya kayak kecekek, rasanya kayak nggak bisa nafas, rasanya kayak aduh nafas satu-satu. Iyalah ya, nafas satu-satu. Gimana kalau Anda nafas 10-10 loncat-loncat? Tapi sebetulnya kita harus mengerti satu hal ini dasarnya. Tuhan itu kesukaannya adalah melepaskan setiap Anda di rumah dimanapun Anda berada dari suasana, dari situasi, dari masalah yang membuat Anda sesak. Katakan amin. Tuhan paling suka melepaskan orang dari kesesakan. Dan kesukaan Tuhan itu mengumpulkan. Katakan mengumpulkan. Mengumpulkan. Tuhan itu tidak suka mencerai-beraikan. Tuhan itu tidak suka memisah-misahkan. Tuhan suka mengumpulkan. Kalau ada anak muda nggak punya hubungan yang baik dengan orang tua, atau sebaliknya orang tua nggak punya hubungan baik dengan anaknya, begitu ya, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu kesukaannya mengumpulkan. Ya. Tuhan itu paling suka membuat satu. Amin, haleluya. Tuhan paling suka menyatukan, Tuhan paling suka mengumpulkan, Tuhan paling suka ibadah seperti ini. Tuhan paling suka komunitas, Anda punya komunitas yang baik, yang benar. Tuhan paling suka mengumpulkan. Lalu Tuhan paling suka menyatukan. Kalau ada orang yang senangannya sendiri, gak usah ngacu, gak usah angkat tangan. Mungkin ada yang sukanya sendiri. Kalau ada masalah sukanya menyendiri, gitu ya. Kita harus tahu Tuhan itu sukanya mengumpulkan. Haleluya, mengumpulkan. Itu sebabnya waktu zaman gereja mula-mula, mereka setiap hari berkumpul di rumah masing-masing. Ada aja alasan untuk kumpul, memecah-mecahkan roti, berdoa bareng-bareng, begitu ya. Makin kesini kan orang makin sibuk, makin sulit kumpul. Tapi setidaknya kita punya waktu untuk berkumpul. Tuhan itu sukanya berkumpul, sekedar minum teh, gitu. Sekedar makan gorengan, sekedar makan capcay. Itu bukan sekedar. Sekedar, tapi Tuhan itu paling suka mengumpulkan. Haleluya. Mereka berkumpul bersama-sama setiap hari. Itu sebabnya gereja mula-mula bertumbuh pesat. Gereja mula-mula menjadi gereja yang sangat kuat. Betul, karena mereka itu suka berkumpul, senangnya berkumpul. Orang-orang percaya berkumpul di rumah, di rumah, di rumah. Bukan bergosip, tapi saling menguatkan, saling berbagi. Yang punya makanan lebih di rumah, begitu ya.
atau yang sengaja masak lebih, bawa makanan, berkumpul ini saling menguatkan. Tuhan itu ingin membebaskan, Tuhan itu ingin mengumpulkan. Katakan amin, haleluya. Next. Masalah yang pertama yang kita bisa pelajari itu adalah orang-orang yang mengembara. Slide-nya tetap di sini, saya baca ayatnya ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa baca dulu. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Masalah pertama itu adalah ada orang-orang yang suka mengembara. Bukan suka, maaf. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Mengembara. Jalan ke arah kota tidak mereka temukan. Anda yang suka jalan, Anda yang suka traveling, suka bepergian, bahkan suka berpetualang, bepergian tanpa rencana yang pasti, begitu ya. Backpacker cuma bawa ransel doang, nginep nggak tahu nanti di mana, makan entah di mana nanti. Tetap paling nggak suka kalau Anda nggak temu jalan. Betul sih traveling, betul sih berpetualang, tapi harus ada rute yang Anda tahu. Tetap harus ada jalan yang Anda tahu tujuannya kemana. Kalau pulang, kemana pulangnya. Sekalipun jalan pergi dan jalan pulang, misalnya Anda tidak menempuh rute yang sama, tetap Anda harus punya bayangan Anda akan pergi ke sana, Anda akan pulang dari arah mana, sampai Anda kembali ke tempat Anda berada. Betul? Setuju? Yang paling tidak menyenangkan adalah orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Itu adalah orang-orang yang tersesat di jalan. Orang-orang yang tidak tahu jalan pulang, perginya senang, perginya semangat, betul nggak? Anda pernah bepergian, Anda pernah berpetualang, teman-teman pernah berpetualang, perginya semangat. Pas pulang nggak tahu jalan pulang, itu paling sengsara, paling menakutkan. Tidak menemukan jalan tempat kediaman orang. Mereka lapar, mereka haus, bekal sudah habis, jiwa mereka lemah, akhirnya mereka menjadi lemah, akhirnya mereka menjadi lesu di dalam diri mereka. Secara rohani, yang paling menyedihkan adalah orang-orang yang tidak tahu kemana akan pulang secara rohani. Secara jasmani saja, kalau orang nggak tahu akan pulang kemana, itu menyedihkan, betul? Ada orang yang tidak punya rumah, tetap mencoba mencari rumah di bawah, ya. Kita menghormati, kita mengasihi mereka. Anda bisa berbagi apa yang bisa dibagi. Orang-orang yang tidak punya rumah, homeless, di kolong jembatan, di bawah kardus-kardus, di bekas, dimanapun. Mereka berusaha punya rumah supaya tahu kemana kembalinya. Secara jasmani, orang-orang yang tidak punya rumah adalah orang-orang yang kasihan. Ada orang-orang yang tidak punya keluarga. Adik-adik mungkin keluarganya jauh, tapi tetap punya keluarga toh. Sekalipun keluarganya jauh, tetap punya keluarga. Kalau ada masalah, kalau ada yang ingin diceritakan, mau ngedongeng sama siapa? Sama keluarga. Itulah tempat pulang. Dalam arti sekalipun bukan kangen langsung terbang Papua, tidak toh begitu ya. Tapi ada tempat untuk cerita, ada tempat untuk yang nggak penting lah, begitu ya. Biarpun nggak penting cerita sama siapa, kalau sama orang yang kurang akrab, cerita yang penting-penting saja. Tapi kalau sama orang yang paling akrab, sama keluarga, itu bahkan cerita yang nggak penting-penting diceritakan. Itu tempat untuk pulang, tempat untuk cerita. Banyak orang nggak punya tempat untuk pulang secara rohani. Banyak orang ini yang nggak punya rumah rohani. Banyak orang yang mengembara. Banyak orang yang nggak sadar. Saya ketemu dengan satu orang. Saya tanya, biasanya ibadah di mana? Nggak menetap, putar-putar. Tapi paling banyak di mana? Nggak ada yang paling banyak. Karena saya bisa ibadah di mana aja. Oh, begitu ya? Oh begitu. Kelihatannya mungkin dia punya tujuan supaya punya banyak teman. Tapi teman tetap bukan keluarga.
Anda tetap harus punya rumah. Betul? Anda yang punya rumah, punya keluarga secara jasmani. Anda mungkin punya banyak teman, tapi tetap Anda harus punya keluarga. Karena Tuhan menaruh Anda ada dalam sebuah keluarga. Anda lahir dalam sebuah keluarga. Saya mau tanya, siapa di antara teman-teman adik-adik Bapak Ibu yang lahir tiba-tiba ke dunia, tidak ada di rahim seorang ibu, tidak punya benih ayah? Angkat tangan. Dengan menghormati anak-anak yang lahir tidak melihat orang tuanya. Di Kamboja itu ada misionari yang merawat korban perang, merawat orang-orang yang cacat karena perang, ya, menginjak granat yang disimpan di tanah waktu zaman perang dan mereka tidak tahu. Ada orang-orang, ada bayi-bayi yang dilemparkan, ditaruh di tanah merah begitu saja karena orang tuanya meninggal, orang tuanya korban perang, atau orang tuanya terkena HIV, atau tidak punya orang tua. Tapi tetap setiap anak itu lahir dari rahim seorang ibu, dari benih seorang ayah. Betul, amin. Anda mungkin punya banyak teman, tapi banyak teman tidak bisa menggantikan keluarga secara rohani. Anda pindah dari satu rumah orang ke rumah orang, ke rumah orang, ke rumah orang. Tetap Anda harus punya rumah Anda sendiri. Haleluya. Kalau tidak, mungkin awal orang akan merasa senang. Gerejanya di mana? Kalau tengah minggu mau kemana? Karena saya bertemu dia sedang akan pergi ke salah satu ibadah tengah minggu, mau ke tempat ini, atau bisa ke sini, atau bisa ke sini, atau bisa ke sini. Gembalanya siapa? Saya nggak tahu namanya. Menyedihkan. Orang-orang yang mengembara secara rohani, yang tidak punya tempat, tidak punya rumah secara rohani. Karena secara jasmani orang harus punya tempat, begitu Tuhan menaruh. Secara rohani juga begitu Tuhan menaruh. Orang bisa bermain, main ke rumah teman, tapi tetap nggak bisa bermain terus. Tetap harus punya rumahnya di mana. Ada rumah, ada yang dikenal, ada yang mengarahkan, ada yang memberi nasihat, ada orang tua secara rohani. Kalau tidak, maka akan terjadi lapar dan haus, bukan akan kebenaran. Tapi nggak tahu lapar dan haus akan apa. Kayaknya lapar, kayaknya haus, tapi akan apa nggak tahu. Sudah makan tetap nggak kenyang, sudah makan tetap lapar, sudah minum tetap haus. Itu kan sedih. Akhirnya mereka nggak bisa makan juga. Akhirnya mereka nggak bisa minum juga karena mereka nggak dapat makanan yang sebenarnya, makanan yang sehat. Jiwa mereka lemah, jiwa mereka lesu. Kenapa? Karena mereka mengembara terus, mencari yang lebih baik, mencari yang lebih baik, mencari yang lebih baik, mencari yang lebih baik, dan mereka nggak temukan. Mungkin di sana jalan lagi, mungkin di sana sampai bekal habis, pengurapan bocor, urapan udah habis, letih lesu, tidak ada membangun, tidak ada komunitas, tidak memberi nasihat. Kenapa? Orang berpikir, oh di sana, oh di sana. Orang nggak cari juga, begitu ya. Anda ibadah, tidak ibadah Anda dicari, itu bersyukur loh. Halo, betul nggak? Betul nggak? Loh, Anda nggak ibadah, nggak ada yang nyari, itu suci banget. Kenapa nggak ada yang nyari? Karena orang pikir ibadahnya di sana, mungkin di sana, mungkin di sana, mungkin di sana, dan itu real, itu banyak. Orang yang saya temui belum lama juga begitu. Saya bisa di sini, di sini, di sini. Gembalanya siapa? Nggak tahu. Kok bisa gembalanya nggak tahu? Karena kan yang khotbah ganti-ganti, iya yang khotbah ganti-ganti. Tapi kan ada gembalanya, begitu ya. Ada bertanggung jawab, ada mendoakan Anda, ada mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Anda berdoa untuk Anda. Betul? Yang paling lelah adalah orang yang tidak punya rumah. Kita mengasihi anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya, dan kita menghormati
menghormati orang tua yang berani speak up, berani bicara di depan umum, di media, ya. Kita menghormati, luar biasa, salut, hormat. Kita mengasihi. Dengan berbagai alasan, kita melihat ada orang-orang yang menyelesaikan hidupnya menurut cara mereka sendiri. Dan kita harus membuka mata kita untuk menolong orang-orang yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu penyebab pastinya apa. Kita tidak tahu masalahnya apa. Dan masalah-masalah mungkin berbeda-beda, secara detailnya mungkin berbeda-beda. Tapi mari kita menolong. Setelah kita selesai dengan diri kita, kita baru bisa menolong orang. Setelah kita punya rumah secara rohani, kita baru bisa menolong orang, membawa mereka ke rumah secara rohani. Betul? Bullying itu adalah hal yang tidak patut dilakukan. Ada orang-orang yang lepas ya, kita tidak bicara siapa atau siapa, tapi secara umum karena banyak terjadi. Orang-orang yang mencari jati diri, orang-orang yang mencari eksistensi diri, orang-orang yang mencoba membuat konsep tentang dirinya sendiri, mencoba membuat penilaian tentang dirinya sendiri, kemudian mencoba menginginkan tokoh idola menjadi seperti tokoh idola. Orang-orang yang menilai diri sendiri dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Orang-orang yang berpikir bahwa dirinya adalah seperti yang dia pikir yang pertama, dan dirinya seperti yang orang lain pikir. Orang lain kaya, dia nggak kaya. Betul? Orang lain punya sesuatu, dia nggak punya. Orang lain punya keluarga yang utuh, dia nggak punya keluarga yang utuh. Orang lain bisa bepergian, paling enak itu jadi orang yang bisa traktir orang, bisa begitu ya, karena kayaknya dihormati sama orang, tapi dia berpikir dia nggak bisa. Paling enak itu punya uang banyak, karena punya uang banyak itu dihormati oleh banyak orang. Pernah nggak merasa begitu? Paling enak itu punya uang banyak. Kalau punya uang banyak itu dihormati sama banyak teman, gitu ya. Yang paling disukai teman itu adalah teman yang suka traktir. Wah, maka orang-orang membentuk, anak-anak muda membentuk jati dirinya, membentuk pemahaman, penilaian tentang dirinya sendiri. Aku ini lemah, aku ini gak kuat. Kalau mau kuat nge-gym katanya gitu kan, tapi nggak punya uang buat nge-gym atau nggak punya waktu buat nge-gym. Berpikir tentang dirinya sendiri, aku ini miskin. Orang kaya nggak akan mau bergaul dengan orang miskin. Kata siapa? Tidak semua demikian, tapi konsep diri itu mempengaruhi. Aku ini nggak punya sesuatu untuk dibanggakan. Orang tuaku hanya bangga sama adikku. Orang tuaku hanya bangga sama kakakku, tapi tidak dengan aku. Itu pembentukan konsep-konsep yang membentuk jati diri seseorang, eksistensi seseorang. Dan kembali kepada ini, orang-orang yang jiwanya mengembara itu akan menjadi lelah, akan menjadi lesu, dia akan menjadi lemah. Awalnya kuat, sama pengembara-pengembara, petualang-petualang, awalnya kuat. Dia berjalan, dia pergi. Mengapa anak bungsu pergi ke negeri orang? Lagunya kan begitu ya. Mengapa anak bungsu pergi dari rumah orang tuanya? Di rumah orang tuanya, apakah dia kekurangan makanan? Halo? Anda boleh jawab? Tidak. Di rumah orang tuanya, apakah dia diperlakukan tidak adil antara yang sulung dan yang bungsu? Alkitab tidak mencatat. Tapi kalau kekurangan makanan, yang pasti tidak. Karena dia punya banyak harta, orang tuanya punya banyak harta. Tapi mengapa dia harus pergi ke negeri orang? Dan akhirnya dia kelaparan. Dan akhirnya dia sampai minta makanan babi, makanan ternak yang dijajahnya. Karena jiwanya mengembara. Jiwanya gak puas.
Dia mencari apa? Betul? Anda mungkin punya teman kaya, tapi apa yang dicari? Kenapa sih? Kenapa dia harus ngobat? Katanya kalau ngobat itu fly, pikiran jadi tenang, begitu ya, masalah-masalah hilang. Tapi kan dia punya banyak uang, dia bisa menyelesaikan masalah dengan uangnya. Misal Anda berpikir seperti itu, tapi ada banyak masalah-masalah jiwa-jiwa yang mengembara, yang gak tahu kenapa, gak puas dengan apa yang ada. Dia cari, mungkin di sana, mungkin di sana. Anak bungsu berpikir di luar akan lebih baik daripada di rumah ayahnya. Anak bungsu berpikir bosan di rumah ayahnya, bosan dengan semua pelayanan, mungkin dilayani tepatnya, begini, punya banyak budak. Kita menceritakan begitu kan, ayahnya waktu anak bungsu pulang, berikan jubah yang terbaik, berikan cincin. Berarti punya banyak orang yang diatur. Bosan mungkin, bosan dengan situasi, bosan dengan rumah besar, bosan dengan semuanya. Jiwanya mengembara, jiwanya tidak puas. Dia merasa mencari. Apa yang dicari? Ada sesuatu yang dicari. Orang yang mengembara. Sebabnya anak bungsu datang kepada ayahnya. Dia berkata, berikan kepadaku bagianku dan aku akan pergi. Berikan kepadaku bagianku. Apakah ayahnya memberi dengan senang hati? Saya rasa tidak. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya bicara tentang warisan sebelum orang tuanya meninggal, bahkan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang tua yang ingin melepas anaknya pergi. Kemana perginya? Kalau perginya jelas ya, Anda bisnis keluar yang jauh, Anda studi keluar yang jauh, kalau jelas itu oke. Tapi kalau nggak jelas, yang penting aku pergi dari rumah papa, aku bosan di sini. Orang tua nggak akan melepas dengan rela. Tapi karena anaknya memaksa, mungkin memaksa, berikan bagianku, aku mau pergi, berikan bagianku, aku mau pergi, maka dia pergi juga. Dia pergi. Dan yang di luar tidak seindah yang dia bayangkan. Dia pergi dengan semangat, begitu ya. Dia pergi dengan semangat, uang banyak. Dia bisa atur dirinya sendiri. Di rumah ayahnya dia nggak bisa atur dirinya sendiri. Tetap dipanggil, tetap dipanggil Stephen ya, kalau di rumah ya. Tetap dipanggil nama Anda. Udah besar tetap dicari. Udah besar tetap ditunggu. Pulang jam berapa? Udah tidur aja. Orang tuanya tunggu, kenapa? Itulah orang tua. Udah nikah tetap ditanyain ya. Tetap ditanyain. Iya, tetap ditanyain. Udah gak usah ditanyain, udah nikah kan gak mungkin, betul gak? Tetap ditanyain kenapa, itu orang tua. Tapi itulah pentingnya juga orang tua rohani Anda. Anak bungsu ini pergi, dan dia pergi dengan semangat, uang banyak. Dia pikir dia bisa membeli kebahagiaan, membeli semuanya dengan uang. Dia menghabiskan uangnya. Dia bisa membeli banyak wanita. Dia bisa mentraktir banyak orang. Teman-teman prianya banyak, teman-teman wanitanya banyak. Dia berfoya-foya, dia berria-ria. Wow, sampai dia ada di titik dia gak punya apa-apa. Dia menjadi penjaga ternak. Bahkan dia minta makanan ternak. Dan dia berpikir begini, kenapa aku gak pulang ke rumah ayahku? Betul? Di rumah ayahku banyak makanan, sekalipun aku harus malu karena aku pulang. Tapi ayah dia tahu, ayahnya pasti menyambuti. Dan Anda tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dari jauh ayahnya melihat anaknya. Betul? Dari jauh anaknya melihat, ayahnya melihat anaknya. Dan ayahnya tidak lagi bicara tentang kesalahan anaknya, tidak lagi bicara tentang dosa anaknya. Ayahnya menyambut anaknya pulang. Setiap orang harus punya rumah. Setiap orang harus punya rumah, tempat di mana Anda pulang, tempat di mana Anda mendapatkan makanan, tempat di mana Anda yang sehat, tempat di mana Anda mendapatkan nasihat, tempat di mana Anda mungkin perlu ditegur supaya Anda tidak salah jalan. Jangan pergi nak, jangan pergi nak, jangan pergi nak. Betul gak? Ada suara keras mungkin, tapi jangan pergi nak. Bahaya nak. Setiap orang harus punya rumah. Jangan mengembara terus.
Dan Tuhan menuntun di mana rumah Anda. Seperti Tuhan memberikan rumah jasmani, keluarga jasmani, Tuhan menuntun setiap kita sampai di rumah rohani. Sampai di rumah rohani, di mana Anda merasa mendapatkan makanan secara rohani, bertumbuh secara rohani. Ada orang tua rohani, ada komunitas rohani, kakak dan adik. Kalau tidak akan capek, kalau tidak akan lelah. Next sedikit. Mari kita baca ayat 6, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Tapi syaratnya berseru kepada Tuhan. Selama orang belum capek, selama anak bungsu itu masih mencari, belum mentok. Dirham hilang dicari. Betul. Ini penting. Anda lihat. Domba hilang dicari. Kenapa anak bungsu hilang tidak dicari? Betul? Domba hilang dicari. Ayahnya kejam ya. Masa domba lebih berharga daripada anak? Betul nggak? Domba satu dicari, yang berapa ditinggal? Domba satu dicari, berapa yang ditinggal? 99. Loh, Anda jawab salah atau betul tetap makan siang loh. Masing-masing. Domba hilang dicari. Lukas 15. Nanti Anda baca di rumah saja. Dirham hilang dicari. Perikop ketiga, anak yang hilang. Kenapa anak yang hilang tidak dicari? Anak yang hilang tidak dicari, tapi ditunggu. Katakan ditunggu. Karena anak tahu jalan pulang. Betul? Anda boleh menambahkan jawaban. Silakan. Tapi anak itu tahu jalan pulang. Loh, dirham itu nggak tahu jalan pulang. Betul. Domba itu nggak tahu jalan pulang. Domba itu adalah binatang yang navigasinya paling lemah. Aku banget ya, gitu ya. Parkir di mana ya? Kalau nggak di foto tadi di mana? Tadi dekat toko apa ya? Gitu. Apalagi kalau lantainya udah berapa? Ke atas atau ke bawah? Dekat apa ya gitu. Amannya gunakan teknologi, foto aja begitu. Domba itu hewan yang navigasinya paling lemah. Domba hilang nggak bisa pulang sendiri. Beda dengan katanya. Loh, dia pulang nggak bisa pulang sendiri. Domba itu dicari. Anak hilang nggak dicari, tapi anak hilang ditunggu. Betul. Anak tahu jalan pulang. Sampai dia mentok, sampai dia berpikir, kenapa aku nggak pulang? Di rumah bapakku banyak makanan. Kenapa aku harus di luar begini nggak ada makanan? Sampai aku harus minta makanan ternak yang aku jaga. Di rumah bapakku banyak makanan, tapi malu, tapi takut, Maka berseru-serulah mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan. Katakan kecemasan. Sudah banyak orang cemas. Kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang, sampai ke rumahnya, dan anak bungsu itu dikenyangkan. Wow, dia diberikan kehormatan, diberi jubah, diberi cincin, diberi kehormatan. Oh, pesta. Ayahnya membuat pesta. Satu lagi saja. Next. Satu masalah lagi. Masalah yang kedua, orang-orang yang duduk dalam gelap, dalam kelam. Teman-teman yang mengikuti sesi pemulihan dari Pak Petrus 4 Senin berturut-turut, kita membahas tentang ini. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ada orang terkurung dalam gelap, dalam kelam,
jiwanya terkurung dalam kegelapan. Ada yang terkurung karena diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang terkurung karena masa lalu yang gak bisa dia lepaskan. Itu seperti kurungan besi yang gak bisa lepas. Terkurung dengan kecewa, dengan sakit hati masa lalu. Terkurung dengan perbuatan yang tidak baik dari orang-orang yang dikasihinya di masa yang lalu. Terkurung dari kutuk-kutuk. Saya melayani orang yang dia mengeluh, satu ibu ini mengeluh karena dia melihat, dia matanya bisa melihat roh jahat di mana-mana. Menurut Anda, akan senangkah Anda kalau Anda bisa melihat setan di mana-mana? Jalan lihat setan, jalan lihat setan, jalan lihat setan, dekat rumah lihat setan, masuk rumah lihat setan, mau makan piring dan sendok bunyi-bunyi katanya gitu ya. Bunyi sendiri bu, katanya gitu. Wow, gitu ya. Saya tahu ada sesuatu. Dia bilang bahwa waktu dia di kandungan, ibunya mimpi. Ibunya mimpi didatangi oleh seseorang yang berjubah dan lain-lain, dan ibunya cerita bahwa anaknya dipilih menjadi penerus Nyai Roro Kidul, ada nomornya ya, bukan nomor sepatu, ada nomor urutnya, nomor 27 misal begitu ya. Anda mungkin percaya nggak percaya, tapi sejak anak ini kecil, anak ini sering hilang. Rumah mereka dekat dengan pantai dan anak ini sering hilang. Nanti tiba-tiba ketemunya di kamar, di ruangan gua. Katanya itu tempat semedi, semedi sembahyang, tempat semedi orang doa puasa mencari ilmu di situ gitu ya. Dan waktu dilayani kelepasan, maka wanita ini meliuk-liuk seperti ular naga begitu, dan wajahnya berubah seperti wajah, kalau Anda mungkin bukan angkatan Anda ya, nggak tahu, saya nggak tahu film horor sekarang apa. Anda nggak usah cari tahu lah. Anda yang suka film horor, Anda nanti acara tanggal 1 ini Anda tanya ya ke Pak Petrus tuh, nanti ada, boleh nggak Pak nonton film horor? Kemarin belum ada yang tanya kan di Zoom itu kan. Anda yang nggak suka nonton film horor nggak usah lah nonton film horor. Tapi film horor tahun-tahun dulu tuh waktu saya kecil, nah Oma pasti tahu. Oma tahu Susana? Susana. Itu artis pemeran kalau film horor dulu tuh itu. Kalau sekarang tuh lebih banyak artisnya ya, jadi nggak tahu lah. Kalau dulu tuh kalau sebut Susana itu pasti artis film horor. Dan wajahnya orang-orang yang melayani bersama dengan saya, Bu, wajahnya kayak itu Bu, kayak Susana, bukan coklat Susana, bukan. Kayak Susana gitu ya. Iya ya, saya pikir iya juga ya. Wajahnya kok bisa berubah seperti itu lah, seperti itu. Orang-orang yang terkurung oleh kuasa-kuasa kegelapan pergi mengembara, pergi merantau, dibekali. Ada yang dibekali tanah, ya. Bekal supaya kau tidak sakit-sakitan di rantau misal begitu ya. Ada yang dibekali batu-batuan, ada yang dibekali daun kering, bunga kering, ada yang dibekali kalung, ada yang dibekali jimat, ada yang dibekali parang, enggak ya, parang pedang itu enggak lolos nanti di kapal laut, lolos nggak? Terbang itu nggak lolos, enggak juga. Banyak bekal-bekal, dan itu membuat orang duduk dalam gelap, terkurung, kelam. Rasanya nggak pengen berbuat ini, tapi dia berbuat. Kenapa? Karena ada dalam kurungan. Ada orang-orang yang terikat dengan roh pornografi. Rasanya pengen lepas dari pornografi, tapi tidak bisa. Ada kutuk dari nenek moyang yang harus dibebaskan. Kalau sudah bebas, lepas. Tapi kalau tidak, rasanya nggak pengen mencuri. Tapi kleptomania itu
dorongan mencuri. Ya, kemarin juga sempat dibahas kan minggu lalu. Bukan orang miskin, tapi orang-orang yang pengen nyuri gitu loh. Orang-orang yang ada didorong. Siapa yang mendorong? Yang mendorong adalah kuasa-kuasa kegelapan, seperti itu. Orang-orang yang duduk dalam gelap, orang-orang yang duduk dalam kelam, dikurung oleh masa lalu, dikurung oleh luka batin, gak bisa lepas. Kalau ingat rasanya sakit, kalau teman-teman ya, anak-anak muda, kalau Anda gak mau ingat-ingat sesuatu, gak mau ingat peristiwa itu mungkin Anda masih sakit, itu mungkin luka. Ya, setiap kita juga. Kalau kita punya luka, enggak kok udah sembuh. Kalau Anda punya luka, kalau udah kering, itu dipegang gak sakit. Tapi kalau kelihatannya kering, dipegang sakit, itu berarti di dalam masih luka. Ya? Ada orang-orang yang kalau mengingat satu peristiwa sakit banget, itu berarti Anda masih luka. Tapi kalau Anda mengingat peristiwa, kan Anda enggak amnesia, toh? Gak ingat, nggak mungkin lah. Ada peristiwa tapi saya ingat kami pernah tabrakan mobil. Saya ingat konvoy di depan, kemudian kami mobil kedua, teman kami di depan, kemudian mobil kami itu menghindari motor yang datang dari arah berlawanan, banting setir. Kemudian ternyata oversteer karena mobilnya mobil lama yang juga nggak baik, kurang terawat begitu ya. Menghindari pohon, banting lagi, akhirnya terguling dan rodanya di atas. Rekan kami berhenti di depan dan rekan kami menghitung yang keluar dari dalam mobil. Pak Eri, saya, Robi adik saya, dan satu temannya. Adik saya langsung dibawa ke rumah sakit di dekat sana karena robek di sini. Tapi kami semua tidak ada, yang lain tidak ada yang luka, ya. Itu dirobek, dijahit, kemudian kami bisa mobilnya diterbalikan lagi dan dijalankan lagi sampai ke Jawa Tengah. Itu kejadiannya di Jawa Barat, di dekat Kadipaten situ. Karena kami miskin, gini, bukan maaf, kami nggak punya uang buat pelayanan. Ya apa kalau nggak punya uang ya miskin ya? Kami nggak punya uang. Kalau mobil diderek kan mahal. Kalau kami mau pulang, kan di sana orang menunggu untuk dilayani. Kalau orang dulu tuh ya sangat anti membatalkan pelayanan. Maksudnya gini. Maksudnya kalau udah memang mau pelayanan ya harus pelayanan gitu loh. Nggak bisa kecelakaan terus pulang, tidur di rumah syok, aduh gitu ya. Atau healing dulu, makan-makan. Enggak, gimana ya? Ya memang harus sampai ke tempat pelayanan. Jadi dibalikin lagi ramai-ramai sama orang, terus dijalanin lagi. Cukup. Kaca depannya kosong. Gitu ya. Hancur. Pak Eri bilang, Pak Eri tarik saya kan nggak kerasa tarik kepala saya karena saya duduk depan Pak Eri, saya Robi dengan temennya lagi, siapa namanya, oh my god, kepala saya ditarik supaya saya nggak keluar waktu terguling itu begitu, jadi ditarik begitu. Ya puji Tuhan lah semuanya kan karena Tuhan, amin. Kami selesai. Yang tempat kami ibadah di Pekalongan kaget, kami datang sudah kasih kabar sih dengan mobil yang sedemikian begitu ya. Om, tolong Om, betulkan mobilnya Om, karena ini mobilnya Om, mobilnya ini kan Om tahu sebentar lagi mau dijual buat biaya pernikahan. Gitu ya, buat modal pernikahan, ini mobilnya mau dijual, mobilnya babak belur, miring, rel tidak berbentuk, berguling 4 kali. Oh. Tapi apa yang saya mau cerita? Yang saya mau cerita adalah kami dibebaskan dari trauma naik mobil, trauma nyopir, trauma jalan jauh, trauma pelayanan. Loh, kalau terkurung ada nggak? Yang terkurung ada. Ada orang kecelakaan, nggak mau keluar rumah lagi loh. Akhirnya meninggal di dalam rumah, kurang sinar matahari. Betul? Loh, Anda pikir kalau Anda trauma nih, keluar rumah, kesenggol tukang buahnya jatuh, Anda harus bayar. Yaudah jangan yang serem-serem lah, itu aja lah. Anda keluar rumah, nyenggol tukang buahnya gelulung, harus ganti. Wah trauma, nggak mau keluar rumah lagi. Emang itu
menyelesaikan masalah loh. Anda terus ngapain nggak mau keluar rumah lagi, takut nanti nabrak telur, harus ganti telur, nabrak tukang combro gitu gorengan loh. Kita dibebaskan dari kurungan. Karena nggak orang akan tinggal dalam kegelapan, nggak mau naik mobil, nggak mau pelayanan, mau apain pelayanan? Di mana penjagaan Tuhan? Di mana malaikat akan kuutus? Wih, gitu ya. Itu namanya orang menista yang maha tinggi dong, memberontak terhadap perintah Allah dong, betul nggak? Kalau kita menyalahkan Tuhan atas jangan, kita harus keluar dari kegelapan, kita harus keluar dari trauma masa lalu. Kita jangan ada dalam kurungan. Ditundukkannya mereka dalam kesusahan, tergelincir, dan tidak ada yang nolong. Mau ditolong nggak mau, mau ditolong nggak mau. Ada orang yang trauma pelayanan, ada, sampai akhirnya memutuskan untuk pindah agama, ada, dan belum berhasil ditolong sampai sekarang. Sampai yang saya tahu, saya sudah coba, ayo dong tolong, nggak mau bu, nggak mau. Ajak ibadah dulu, ayo ditemani, diajak makan dulu. Nggak usah ngomong hal rohani dulu lah, berteman dulu. Iya bu, nggak mau, tapi kita akan terus coba. Amin, haleluya. Anda terus coba. Ayo, dulunya pelayanan loh bu, dulunya main musik loh bu, sekarang sampai begitu ya. Kenapa? Oke. Loncat ke ayat 14. Pemuji boleh maju ke depan, pemusik boleh maju ke depan. Enggak, satu slide lagi. Satu lagi. Ya, mundur satu. Dibawa menempuh jalan yang lurus sampai ke kota tempat kediaman orang, jiwa yang dahaga dinyatakan. Lagi, next. Ini tadi, next setelahnya. Oke, ini. Orang yang memberontak akan ditaklukkan oleh Tuhan, ditundukkannya dengan kesusahan, kata Tuhan. Kalau ada yang berdoa, Anda harus berdoa. Saya berdoa, Anda harus berdoa, supaya mereka ditaklukkan oleh Tuhan. Caranya Tuhan. Sekalipun caranya kadang-kadang Tuhan berkata tadi ayatnya, ditundukkan dalam kesusahan. Tapi mereka akhirnya waktu berseru kepada Tuhan, dibawa keluar dari dalam gelap dan kelam, diputuskan belenggu-belenggu. Nah ini yang saya mau bahas. Dipecahkan pintu-pintu tembaga, dihancurkan palang pintu besi. Alkitab beberapa kali menulis tentang pintu tembaga, palang pintu besi, langit tembaga, tanah besi. Itu menunjukkan orang itu udah mentok. Langitnya aja tembaga, gak bisa nurunin hujan. Tanahnya besi, gak bisa mengeluarkan apa-apa. Pintu tembaga itu menunjukkan kesulitan. Gimana Anda mau keluar dari pintu tembaga yang dipalang dengan palang besi? Anda ingat pintu zaman dulu, pintu jadul. Tapi sekarang di tempat-tempat wisata masih suka dipakai sih. Hotel yang pintunya itu diselot pakai palang gitu ya. Jadi ada yang pakai kunci otomatis, ada yang ngikutin orang zaman dulu. Saya ingat kami pernah pergi ke Bali, lucu juga ini, unik. Selotnya palang pintu begitu. Tapi Anda bayangkan, kalau pintunya tembaga, palangnya besi, Anda gak bisa keluar, terkurung, gak bisa ngerjain apa-apa. Kalau langitnya tembaga, mau berusaha bagaimanapun juga, langitnya tembaga, tanahnya besi, nothing, terkurung, terbelenggu, sampai kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan pulihkan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tanggal 26 Sabtu ini boleh ditampilkan slide. Kita akan gathering acara 1 hari untuk teman-teman Indonesia Timur. Kita berdoa. Kita berdoa, orang-orang datang dari timur ke kota Bandung. Itu pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Katakan amin, haleluya. Tuhan tidak pernah bekerja tanpa rencana. Pasti ada rencana Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Kita berdoa supaya kita boleh melayani mereka. Berdoa untuk 50 orang yang dapat hadir di acara ini, panggilan Tuhan untuk timur. Kita berdoa, visi kita adalah mereka yang datang dari timur dipulihkan di negeri ini, dijamah Tuhan di negeri ini, sampai mereka kembali ke timur, ke Indonesia Timur, membawa api dari Tuhan. Amin. Sampai mereka kembali nanti pada waktunya, mereka kembali ke timur,
Mereka membawa api Injil, mereka menjadi pelaku kebangunan rohani. Mereka membawa Indonesia Timur bagi Tuhan. Amin. Kita akan melihat ayat yang terakhir. Kita berdoa supaya gereja Tuhan membebaskan orang-orang yang terbelenggu, yang terpenjara. Gereja Tuhan menjadi rumah bagi orang-orang yang mengembara, bagi orang-orang yang belum punya tempat, belum punya rumah, belum pasti rumahnya di mana. Gereja Tuhan biar menjadi jawaban. Amin. Haleluya. Matius 24 ayat 27. Kita akan melihat ayat ini. Matius 24 ayat 27. Saya berdoa, ya, rekan-rekan berdoa, Ibu Evi menyiapkan acara ini. Matius 24 ayat 27 berbunyi begini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Boleh dilihat Alkitabnya, boleh dicatat, boleh ditampilkan kalau bisa ditampilkan. Ini ayat luar biasa. Apa maksud Tuhan? Tuhan mau timur bangkit. Karena dari timur akan terbit cahaya sampai ke barat. Katakan amin. Haleluya. Timur harus bangkit. Adik-adik dari timur harus bangkit. Haleluya. Di kota ini bukan hanya untuk studi sekolah, bukan hanya menambah pengetahuan, tapi mendapatkan Tuhan, pesan Tuhan yang jelas, rencana Tuhan yang jelas. Kembali ke timur untuk memancarkan terang api dari timur menuju barat. Mari baca bersama-sama. Matius 24 ayat 27. 2-3. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, ini kita baca sama-sama yuk. 2-3. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Timur semangat, amin. Timur semangat. Kelak kedatangan Anak Manusia seperti cahaya dilontar dari timur ke barat. Kita berkata, ada kebangunan rohani dari timur, ada api dari timur. Itu sebabnya teman-teman yang di timur, ayo, ya, teman-teman, ayo ajak sebanyak-banyaknya teman-teman dari Indonesia Timur supaya mengalami lawatan Tuhan di Bandung, mengalami curahan kuasa Tuhan di Bandung. Disiapkan pada waktunya nanti kembali ke timur membawa kebangunan rohani di timur. Satu lagi yang sangat baik yang diciptakan oleh hamba Tuhan yang sangat cinta. Indonesia Timur menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Lagunya tolong nih.